Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat dilaksanakan secara online atau secara onsite. Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor rekening 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690010607080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau dapat scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690040000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor rekening 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta dapat mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kekuatan dan pengharapan hidup kita. Haleluya. Yes. Selamat Tuhan, kekuatan kami. Oh Yesus, penyelamat kami. Kami datang dengan penuh sukacita. Haleluya.
I have decided to follow Jesus. The world behind me, the cross before me. Talk none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Kisah di balik lagu ini terjadi sekitar tahun 1800-an di India. Tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa mengalami kebangkitan rohani secara besar-besaran dan menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Perangan Malam Job, seorang misionaris India, orang-orang Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktek memakan sesama. Tetapi yang juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam khususnya kaum laki-laki memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Akan tetapi terjadi hal di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak mereka dari suku yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ. Kehadiran keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar akan kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus ini untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerah dan berpaling dari Kristus dan menyebutkan kalimat ketika ia pertama kali mengenal Yesus, I have decided to follow Jesus, no turning back. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka. Lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriaki kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tetapi justru Nokseng mengucapkan kalimat, talk non go with me, still will follow. No turning back. Walau sendiri, ku tetap ikut.
kutak ingkar. Sekejap saja setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, "Aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap Nokseng berucap, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Salib di depanku, dunia di belakangku. Kutak ingkar, kutak ingkar. Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Kematian Nokseng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dari perasaan hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran itu membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. Ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu meninggal. Seluruh rakyat untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya itu mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini Meghalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Nokseng di atas digubah menjadi suatu lagu hine yang indah oleh seorang misionaris India, Sandu Sundarsih. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh Bill Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia. Dan hingga hari ini gereja mengenal lagu itu, "I have decided to follow Jesus," sebagai lagu yang begitu indah. Kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan dan bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat. Berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Hidup ini penuh tantangan. Bahkan ancaman nyawa pun selalu ada. Namun hanya orang yang memiliki iman kepada kebenaranlah yang tidak berbalik arah, bahkan tidak mundur selangkah pun. Mereka terus melangkah maju untuk mengejar panggilan yang mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di bulan Maret ini, tema khotbah adalah No Turning Back. Dan di minggu pertama kita awali dari suatu topik, salib di depan, dunia di belakang. The cross before me, the world behind me. Dengan kata lain, hidup lama yang sia-sia telah berlalu. Dan hidup baru di dalam Kristus terus-menerus diperbaharui oleh firman Kristus. Melangkah maju dengan iman oleh firman Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus. Sebagaimana Paulus mengutarakan dan menuliskannya di dalam kitab Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Setelah bertemu dengan Yesus, Paulus mengalami perubahan hidup secara total. Hidupnya memiliki dan mengalami pemahaman makna baru dari satu kehidupan. Dahulu dia menganggap bahwa kesetiaannya pada hukum agama Yahudi adalah sesuatu keuntungan besar untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi setelah mengenal Yesus, keuntungan itu dianggap sebuah kerugian. Paulus membalikkan semua nilai yang dahulu dipegang di dalam hidupnya. Apa yang pernah menjadi pencapaian bukan sesuatu yang tidak baik menurut ukuran manusia. Bukan sesuatu yang tidak dihargai dan dihormati menurut ukuran manusia. Bukan sesuatu yang tidak bernilai. Alkitab mencatat, Paulus menyebut itu semua sebagai keuntungan. Tetapi bagi Paulus, apa yang dulu menjadi suatu keuntungan, kini menjadi kerugian. Dan tidak hanya selesai sampai di situ. Paulus mengatakan itu semua adalah sampah. Karena perjumpaan dan pengenalannya dengan Yesus Kristus, perubahan itu adalah perubahan total dan revolusioner. Perubahan itu harus mengingatkan kita pada waktu firman Tuhan mengatakan itu adalah sampah. Jangan pernah mencoba mengoleksinya. Karena pada akhirnya sampah itu akan menjadi bau busuk dan akan mempermalukan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mari kita membuang sampah jauh-jauh dari hidup kita dan tidak berbalik kepadanya. Salib di depan, dunia di belakang. Dunia di belakang itu adalah sampah. Sampah yang dimaksud itu adalah merasa diri paling benar. Dalam bahasa asingnya self-righteous. Di dalam hidup kita secara praktis, sampah pertama yang harus kita buang adalah merasa diri paling benar. Cirinya, setiap kali berjumpa dengan siapapun dan menganggap diri jauh lebih rohani dan lebih suci, merasa lebih banyak tahu dan cenderung menghina. Tetapi pada waktu kita menghampiri meja perjamuan Tuhan, dengan mata iman kita menyaksikan kebesaran dan kesucian Tuhan Yesus Kristus, baru kita tahu kesombongan dan pembenaran diri kita hanyalah sampah belaka. Di tengah keagungannya, kita tidak ada apa-apanya. Dunia di belakang itu sampah. Bagian yang kedua, yaitu kebanggaan diri, self-pride. Paulus menceritakan kesuksesan dirinya yang berasal dari keturunan Yahudi asli, yang memiliki berbagai privilege dengan ras, keturunan, pendidikan, karya, dan segala achievement-nya, segala pencapaiannya, sebagaimana yang ditulis di dalam Filipi 3 ayat 5-6. Itu semua dahulu sudah dimilikinya. Sekarang saat berkonfrontasi dengan orang-orang yang membangga-banggakan hal seperti itu, Paulus mengatakan semua itu adalah sampah. Kita seringkali mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, senantiasa selalu mau mencari tempat perlindungan kepada kesuksesan dan kekayaan, kepada pencapaian dan ability, achievement dan ability.
kepada kemampuan dan kehebatan kita. Kalau kita berlindung kepada semua itu dan merasa diri kita kuat menghadapi segala sesuatu, jangan kaget kalau semua itu akan amblas dan roboh diterpa badai kehidupan yang dahsyat. Semua itu tidak akan pernah bisa menjadi tempat perlindungan yang sejati. Paulus tidak membesar-besarkan diri atas pencapaian dan kemampuan di masa lalu, meskipun dia mampu dan bisa. Bahkan kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku datang kepadamu dengan sangat takut dan gentar, dengan rendah hati, dan hanya memuliakan Yesus yang menjadi sandarannya. Itu yang dicatat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ketiga. Kebanggaan diri, self-pride, membuat kita berpikir kita bisa bersandar kepada kekuatan, kepada kesuksesan, kemampuan dan segala kehebatan kita. Sehingga kita tidak perlu Tuhan. Sampai kelak kita menyadari semua itu akan hancur dan roboh diterpa oleh badai dan topan besar. Badai COVID-19 selama 2 tahun ini menjadi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita yang telah meluluh-luntahkan hampir seluruh aspek kehidupan, bahwa ternyata apa yang kita andalkan dan banggakan dari diri sendiri dan sekitar kita tidak memberi perlindungan dan pertolongan. Satu-satunya tempat kita berlindung di tengah segala prahara adalah di balik batu karang yang kokoh dan teguh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga amanlah jiwa kita. Dunia di belakang itu sampah, yaitu bagian ketiga, kepentingan diri sendiri, self-interest. Barang siapa yang menjadikan diri sebagai yang paling penting dan menjadikan interest diri, itulah yang dia cari. Kelak di hadapan Allah, itu semua adalah sampah yang berbau busuk adanya. Dalam Filipi 2 ayat 21, Paulus mengatakan, sebab semua orang yang mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Paulus menyatakan fakta yang menyedihkan, bahwa di dalam pelayanan ada begitu banyak orang mengaku hamba Tuhan yang hanya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Tidak banyak yang mencari kepentingan Yesus Kristus. Semuanya mencari kepentingan diri sendiri. Paulus begitu prihatin dan berduka menyatakan fakta realita ini. Banyak orang memakai segala cara untuk kepentingan diri sendiri, termasuk mencatut nama Tuhan. Disinilah kita memahami apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Kelak ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Ayat itu memberitahukan kepada kita betapa mudah bisa memakai embel-embel demi nama Yesus, demi nama Injil. Padahal itu hanya kendaraan yang dipakai untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Jikalau ujung-ujungnya adalah diri sendiri, ujung-ujungnya adalah demi self-interest sendiri, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Sampai di hadapannya nanti, adakah dia juga akan mengatakan hal yang sama kepada kita? Aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Mari kita bertobat. Mari kita buang sampah dari hidup kita dan datang di hadapan Tuhan. Pilih pilihan ini seperti Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan di dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Dalam terjemahan King James Version ditulis di situ, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. The I may know dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani disebut ginosko.
untuk belajar tahu, datang untuk mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang persepsi, merasa menjadi dikenal, mengetahui atau memahami, mengerti. Itu arti daripada ginosko. Di dalam ungkapan Yahudi itu adalah hubungan suami istri di dalam keintiman. Artinya ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Keintiman di dalam kebangkitannya. Paulus menyebutkan urutan yang terbaik secara kronologis. Sejarah di dalam hal ini. Kebangkitan Yesus dulu, baru penderitaan Yesus. Secara kronologis bukanlah Yesus menderita lebih dahulu, mati dan kemudian bangkit dari kematian. Alasan Paulus menyebut kebangkitan dulu baru penderitaan Yesus. Pertama, kita berada pada era di mana Yesus adalah menang atas kematian. Dia sudah bangkit, mengalahkan maut dan dosa. Kuasanya sudah terbukti. Paulus membalikkan urutan, maksudnya adalah kita akan sanggup menjalani persekutuan penderitaan itu karena ada harapan di dalam kebangkitannya. Persekutuan di dalam kebangkitan Kristuslah yang memampukan kita untuk menghadapi dan melewati masa-masa yang tidak mudah, bahkan penderitaan sekalipun, oleh karena iman di dalam Kristus. Dan sekalipun kita melewati berbagai penderitaan, namun kita akan menjadi pemenang dan memperoleh mahkota keabadian yang telah Allah sediakan bagi kita. Kedua, dalam 1 Korintus 15 ayat 14, Paulus mengatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Yesus bangkit, membuktikan apa yang ia katakan bukan suatu kebohongan. Semua yang ia katakan adalah ya dan amin. Itulah sebabnya mengenal kuasa kebangkitan itu sangat penting. Apa yang Tuhan katakan, apa yang ia janjikan, semuanya ya dan amin. Ketiga, mengerti kuasa kebangkitan memberi kita keyakinan yang teguh. Setelah kita meninggal, pasti kita akan mengalami kebangkitan itu. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada makna di dalam penderitaan. Kita merasa betapa panjangnya harus menjalani penderitaan di dalam dunia ini. Belasan atau puluhan tahun. Namun mari kita membandingkannya di dalam kekekalan. Penderitaan waktu di dunia ini singkat dan sementara. Penderitaan itu kelak akan digantikan oleh sukacita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pada waktu harus menjalani penderitaan yang berat selama di dunia ini doa kita. Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu, biarlah penderitaan yang kualami tidak menjadi penderitaan yang kujalani sendiri, tetapi kiranya menjadi penderitaan yang berbagian di dalam persekutuan dengan penderitaan-Mu. Penderitaan itu bukan penderitaan kita sendiri. Di dalam penderitaan itu kita berbagian dengan penderitaan Yesus Kristus. Di dalam penderitaan itu ada kebangkitan nantinya. Kebangkitan itu harus membuat hati kita takut luar biasa, karena sampai di hadapannya semua terang benderang dan segala yang tersembunyi akan terbuka. Jadi gentarlah kita. Jangan sampai kita masih membawa barang-barang yang kita kira berarti dan berharga. Ternyata sampah di hadapan Tuhan. Semuanya sampah belaka. Mari kita ambil keputusan bertobat dari mengandalkan merasa paling berarti dan berharga, sumber kesombongan kita, sumber kesuksesan kita, sumber kebanggaan diri, dan sumber merasa diri paling benar. Di dalam kebangkitan dan kematian Kristus, semua itu adalah sampah-sampah yang berbau busuk, yang sudah merusak hati kita,
yang sudah menciptakan hidup rohani yang tidak sehat. Mari kita minta kepada Tuhan keberanian dan tekad untuk tidak memegang dan menyimpan semuanya itu. Kita memutuskan untuk meninggalkan semuanya itu dan mengarahkan kita kepada panggilan sorgawi, di mana pengenalan Yesus Kristus lebih mulia dari segalanya. Memang dalam pengiringan kita kepada Kristus bukanlah jalan mulus, namun penuh dengan tantangan, cobaan, godaan, bahkan ancaman nyawa pun dapat terjadi. Namun demikian, bila kita memiliki satu komitmen kepada Tuhan, maka sekalipun berat jalan yang harus ditempuh, kita mampu melewatinya karena kita tidak sendirian. Allah memberi seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun kita dengan lembut di mana jalan yang harus kita tempuh dan menopang dalam segala kelemahan kita agar kita dapat memperoleh seluruh penyediaan Allah dan mahkota abadi yang dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus. The world behind me, the cross before me. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak lagi melihat ke belakang, tetapi hati dan mata memandang hanya kepada tujuan Allah yang membawa kita kepada tujuan ilahinya. Tidak berhenti, tetapi melangkah maju di jalur jalan yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus. Melangkahkan kaki ke depan untuk berjalan dengan tuntunan Tuhan melalui firman dan Roh Kudus yang menyertai kita setiap saat. Berharap yang terbaik, bersiap menghadapi kenyataan. Harapan yang terbaik tidak selalu berjalan mulus dan indah. Seringkali fakta yang kita hadapi berbanding terbalik. Namun kenyataan atau fakta adalah suatu proses untuk memperoleh yang terbaik. Kenyataan adalah ujian ketekunan untuk memperoleh yang terbaik. The world behind me, the cross before me. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Adakah hal yang masih kita bawa-bawa? Masa lalu kita. Yang dulu itu adalah suatu kesia-siaan. Itu adalah masa lalu. Itu adalah sampah. Biarlah pada hari ini, mari kita mengambil satu keputusan. Kita berkata, aku terus melangkah maju. Dunia di belakangku, salib di depanku. No turning back. No turning back. Aku tidak kembali lagi. Biarlah kita melangkah terus maju. Untuk mengarahkan seluruh pandangan hati kita. Menuju kepada tujuan ilahinya Allah. Yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan dan mahkota abadi. Hari ini, mari kita membuat satu keputusan untuk tidak lagi berbalik, tetapi melangkah maju. Kita berkata, dunia di belakangku, salib di depanku. Untuk mengingat akan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Setiap hari ini, mari kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang sedang berada di rumah, biarlah engkau mempersiapkan terlebih dahulu roti dan anggur. Dan setelah itu kita bersama-sama untuk memakannya. Roti adalah tubuh Kristus. Anggur adalah darah Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah dan darah yang telah tercurah di salib.
Dan setiap kali kita melakukan ini, mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Hidup yang telah diperbaharui dari kehidupan lama. Dan itu sebabnya, biarlah masa lalu, hidup lama, kesia-siaan, semua itu adalah sampah. Dan semua kita tinggalkan itu. Dan kita mengarahkan seluruh hati, pandangan kita kepada Tuhan. Dan melangkah di jalur jalan yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus. Berjalan bersama dengannya. Oleh iman kepada kebenaran firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau ada masa lalu yang masih ada di dalam hatimu, biarlah engkau berperkara terlebih dahulu. Hidup yang sia-sia yang masih ada di dalam dirimu, hari ini datang kepada Tuhan. Buat satu komitmen, engkau tidak lagi hidup di dalamnya. Engkau tinggalkan dia, engkau taruh dia di tong sampah dan buang semua itu. Dan setelah itu, memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan datang. Ambil roti, makan, dan anggur, minumlah itu. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas segala pengorbanannya. Tubuh dan darahnya yang ia relakan bagi kita. Agar kita menjadi tahir dan kudus. Dan menjadi layak di hadapannya. Dan kita terus hidup dalam pengudusan dan penyucian itu. Berjalan bersama dengannya. Menurut firman-Nya. Oleh tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Atas segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Yang telah merelakan tubuh dan darah nyawa-Mu bagi kami. Supaya kami terbebas dari belenggu dosa. Dan hidup merdeka. Serta hidup di dalam kebenaran-Mu. Oleh pembenaran-Mu. Untuk kami hidup terus melangkah bersama dengan-Mu. Menurut firman-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Pimpinlah langkah demi langkah kami. Hidup kami adalah milik-Mu sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pikiranku
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Arahkan seluruh pandangan kita kepada Tuhan. Hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita hanya tertuju kepada Tuhan. Allah yang kekal, yang menyertai kita dan memimpin kita. Mari angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan telah mempersekutukan dirinya dengan dirimu. Oleh Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.